Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas kajian sirah nabawiyah pada hari ini untuk melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menambah pengetahuan kita tentang perjalanan Nabi, dan yang paling terpenting adalah meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang proses turunnya wahyu seperti apa, ya. Kemudian kita akan lihat, ya, secara detail tentang proses turunnya wahyu ini. Nah, wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melalui mimpi, ya. Jadi sebelum nanti peristiwa beliau di Gua Hira, ya. Ini nanti sebelumnya itu beliau sudah mendapat muqaddimah, ya, semacam ada intermezzo yang sudah dilalui melalui mimpi dulu, ya. Nah, barulah kemudian nanti beliau berkhalwat, ya. Dari Aisyah, ya, itu Nabi SAW mengatakan awwalu ma budiya bihi Rasul SAW minal wahyi ar-ru'ya, ya. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi SAW itu adalah ar-ru'ya, ya. Jadi mimpi tatkala beliau tidur. Tapi minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum, ya. Ru'ya salihah, ya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Dan mimpinya Nabi ini adalah mimpi yang kemudian seperti cahaya subuh yang sangat jelas. Kadang kan kalau kita mimpi, semalam kira-kira mimpi apa ya? Saya semalam mimpi ini, tapi nggak jelas gitu, ya. Semalam mimpi lagi bermain sama teman lama, tapi teman lamanya nih siapa nggak jelas. Ya, kita akan berusaha untuk kemudian mengingat secara detail, tapi nggak pernah jelas. Nah, Nabi mimpinya itu seperti falaqis subhi, ya, seperti cahaya subuh yang kemudian sangat jelas sekali, ya. Maka ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebelum bertemu Jibril alaihi salam itu muqaddimahnya itu mimpi terlebih dahulu, ya, agar mimpi-mimpi ini kemudian mempersiapkan Nabi sebelum Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Karena bertemu dengan Jibril ini bukan satu perkara yang ringan, ya. Harus ada pendahuluan terlebih dahulu. Kalau nggak ada pendahuluan, orang kaget nanti, ya. Walaupun Nabi kita ini memang pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang berada di luar nalar manusia sebelumnya, ya. Dulu kan kita bahas dadanya dibelah, ya. Kemudian Rasul ini pernah mendengar batu memberi salam kepada beliau, ya. Batu memberi salam kepada beliau dalam hadis dari Jabir, ya, Ibnu Samrah, ya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inni, ya, la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la a'rifuhu al-an. Jadi Nabi itu dulu di Mekah pernah mendengar batu itu memberi salam kepada beliau sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Ya, sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang, kata Nabi, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, terus kemudian yang sudah kita bahas dadanya dibelah, ya. Kemudian ru'ya salihah, ya. Jadi ini 3 muqaddimah sebelum turunnya wahyu, ya. Batu beri salam kepada beliau, dadanya dibelah, ya. Kemudian ru'ya salihah, ya. Beliau itu bermimpi selama 6 bulan, ya. Ini 6 bulan lamanya, ya. 6 bulan mimpi terus menerus sehingga beliau ini ingin berkhalwat, ya. Ingin mengenal Allah lebih dekat, ya. Maka beliau kemudian bertahannuts, beribadah di Gua Hira. Ya, itu sebenarnya khalwatnya beliau karena memang 6 bulan itu sudah mimpi terus, ya. Mimpi terus sehingga keinginan untuk beribadah, keinginan untuk mengenal lebih Allah itu kemudian muncul, ya. Maka dari Aisyah, ya, ketika Nabi kemudian mengatakan thumma hubbiba ilaihil khala, ya, maka kemudian
Nabi dijadikan Allah itu suka berkhalwat, ya, suka bersendirian di gua Hira ini. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in fa yatahannatsu fihi. Ya, di gua Hira itulah beliau kemudian bersendirian, berkhalwat, bertahannuts di dalamnya. Wa huwa ta'budu, ya, kemudian beliau di sana beribadah, ya. Jadi beliau beribadah, kemudian beliau kembali ke Khadijah, ya. Nanti Khadijah ini yang membawa bekal untuk beliau ketika beliau berkhalwat di gua Hira tersebut, ya. Sampai nanti tiba saat malaikat Jibril ini datang, ya. Jadi ini luar biasa, ya. Bekalnya habis, Khadijah membawakan makanan, ya. Atau kadang beliau turun mengambil makanan, ya, mengambil bekal, ya. Jadi memang ada pertanyaan, ya, apa bentuk ibadah yang dilakukan Nabi ketika di Gua Hira, ya. Maka ada yang mengatakan bahwa Rasul itu beribadah seperti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Walau nanti mungkin kemudian ada ini pertanyaan juga, dari mana Nabi tahu ibadahnya Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam, ya. Memang ibadahnya Nabi itu memberi makan fakir miskin, ya. Ada yang mengatakan ibadahnya itu dengan cara bertafakur, ya. Kemudian ada yang mengatakan Nabi itu bertahannuts, beribadah untuk kemudian meninggalkan kemaksiatan, ya, meninggalkan kemaksiatan. Karena Makkah itu kan saat itu berada dalam keadaan jahiliyah, rusak, sehingga kemudian beliau itu bertahannuts, berkhalwat di gua sehingga menghindari kemaksiatan. Ya, maka orang yang menghindari kemaksiatan itu ibadah. Ya, nah, kalau saya tanya sekarang, ya, antum sekarang makan riba nggak? Enggak kan? Sedang main judi sekarang? Enggak. Ya, sedang gibah seseorang? Enggak. Sedang minum khamar? Enggak. Dapat pahala nggak? Kalau diniatkan meninggalkan karena Allah dapat pahala, ya. Maka meninggalkan kemaksiatan itu ibadah, ya. Seperti yang Nabi lakukan di Gua Hira. Maka meninggalkan kemaksiatan ya itu juga adalah ibadah, ya. Maka kita tahu, ya, Nabi SAW kemudian berkhalwat, ya, berkhalwat untuk kemudian mengenal Allah lebih dekat. Setelah 6 bulan berturut-turut beliau bermimpi, ya. Maka Nabi Muhammad ini diangkat menjadi Rasul, ini pilihan Allah, ya. Allah yang memilih, bukan pilihan manusia. Jadi bukan kemudian manusia zaman sekarang kalau kemudian kerasulan ini adalah sesuatu yang bisa dipilih, ya. Wah, ini kayaknya berkhalwat di gunung apa? Gunung Salak misalnya. Wah, ana ingin berkhalwat ini kayak Nabi, ya. Siapa tahu didatangi Jibril kemudian jadi Rasul gitu, ya. Nggak bisa, karena ini sudah pilihan. Ya, dalam surat Al-Hajj, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha sami'ul basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka kerasulan itu istifa, ya, itu pilihan, bukan perkara yang bisa diusahakan, ya. Seperti zaman sekarang kan banyak yang mengaku dirinya sebagai nabi, ya, nggak bisa. Ini istifa. Istifa ini pilihan, ya. Maka kemudian Allah lah yang kemudian memilih Nabi SAW. Khalwat di Gua Hira itu adalah proses, ya. Itu adalah proses, ya. Makanya kenapa kemudian ketika Jibril datang Nabi kaget, ketakutan, karena memang Nabi kita ini tidak pernah ingin memilih menjadi seorang Nabi dan tidak berniat sedikit pun untuk ketemu Jibril untuk kemudian menerima risalah. Ini kan proses, makanya ketika datang kan kaget. Ya kan, kalau orang yang memang sudah menanti ketika datang kan dia menyambut karena dia udah tahu gitu kan, tapi Nabi enggak, ya. Maka kemudian
nanti kemudian Nabi itu ketakutan ya ketika Jibril datang ya, ketakutan bahwa kemudian akan terjadi sesuatu yang yang membuat beliau itu terkena satu kemudaratan ya. Maka dalam riwayat Aisyah, faja'ahul malaku fihi faqala iqra ya. Nabi itu didatangi oleh malaikat kemudian dikatakan bacalah ya, iqra ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian Nabi berkata kepada Jibril, ma ana biqari, saya enggak bisa baca ya. Kemudian fa akhadhani fa'azzani hatta balagha minnil jahdu ya, sampai Jibril ini memegang Nabi lagi sampai Nabi itu kepayahan ya, kemudian thumma arsalani faqala iqra, dibilang lagi baca ya. Kata Nabi, faqultu ma ana biqari, saya enggak bisa baca ya. Tapi kemudian fa'akhadhani ya, faghattani athaniyah hatta balagha minnil jahdu ya, kemudian didekap lagi ya, kemudian dikatakan faqala iqra, kata Nabi ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Sampai kemudian yang ketiga kali ya, barulah dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq ya. Itu bacalah ya untuk ketiga kalinya. Maka kemudian Jibril melepaskan Nabi kemudian mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini wahyu pertama yang kemudian turun adalah surat Al-Alaq ya. Nah, maka kata Nabi SAW di sini ya, dalam kan ma'ana biqari, saya enggak bisa baca ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan lastu biqaril, Nabi itu tidak bisa baca sama sekali. Dalam kitab Fathul Bari ya, Rasulullah SAW ini ummi ini bukan hanya tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Ada orang yang kemudian bisa baca ya tapi tidak bisa tulis, ada yang bisa tulis tidak bisa baca. Nabi ini dua-duanya, beliau tuh nggak bisa tulis kemudian nggak bisa baca ya. Maka sebenarnya ini adalah hikmah yang besar ya. Kan Quraisy ini kan rata-rata jago syair ya. Mereka punya pasar khusus yang dijadikan sebagai tempat untuk mereka melantunkan syair-syair begitu ya. Nah, Nabi itu tidak bisa bersyair karena memang Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi ketika Al-Quran ini turun maka tidak terbantahkan, nggak bisa wah ini buatan Muhammad sendiri ini, nggak bisa. Kenapa? Nabi nggak bisa baca, nggak pernah bisa tulis, nggak pernah membaca apapun. Ya, maka Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ya, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminika idzan lartabal mubtilun. Kamu enggak bisa baca sebelumnya ya. Tidak ada satu kitab pun yang kemudian pernah Nabi baca, tidak pernah menulis satu kitab pun dengan tangan kananmu. Andaikan Nabi kita ini bisa membaca dan menulis, maka nanti orang banyak yang mengingkari ya. Wah, ini Al-Quran ini yang Nabi Muhammad terima ini adalah buatan sendiri ya. Tapi kemudian Allah jadikan Nabi ini ummi agar kemudian menjadi bukti bahwa ini memang datangnya dari Allah ya. Maka kemudian kita melihat bahwasanya ya, Aisyah kemudian melanjutkan. Jadi memang ini riwayat hadis Aisyah yang sangat panjang ya. Faraja'a biha tarjufu biwadiruhu. Kita inikan saja. Beliau kembali itu dalam keadaan bergetar. Ya, tubuhnya tuh bergetar, ketakutan. Ya, ketemu Khadijah. Ya, kemudian ketika ketemu Khadijah, ya, beliau kemudian mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni. Ya, selimuti aku. Ya. Jadi memang psikologis orang yang ketakutan itu, ya, itu pasti berselimut. Maka Nabi itu minta kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Fazammiluhu hatta dhahaba anhu raw'. Faqala ya Khadijah. Ya. Ini di sini Nabi itu diselimuti sampai hilang rasa takutnya. Ketika sudah hilang rasa takutnya, ya, kemudian beliau bersabda, ya, apa yang terjadi kepadaku? Ya.
kemudian beliau ceritakan kepada Khadijah peristiwa yang sudah beliau alami, ya, yang sudah kemudian didatangi oleh Jibril, membuat beliau shock, ya, sampai gemetar, ya. Maka yang luar biasanya disinilah nanti kita akan menemukan hikmah. Pentingnya istri yang solehah, ya, pentingnya istri yang solehah. Ya, kenapa? Pada saat itu ketika Nabi kemudian khawatir bahwa beliau ini qad khasyaitu ala nafsi, ya, saya takut ada sesuatu yang terjadi kepada diriku sendiri. Apa kata Khadijah? Kalla abshir, ya, tidak. Ya, kata Khadijah apa? Fa wallahi la yuhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakan dirimu selamanya. Ya. Kenapa? Innaka tasilur rahim. Engkau ini suka menyambung silaturahim. Kata Khadijah, wa tasduqul hadith, ya, kemudian engkau itu senantiasa berkata yang jujur, ya. Kemudian kata Khadijah, ada beberapa perkara yang Khadijah katakan di sini, ya, suka menyambung silaturahim, suka berkata jujur, ya. Maka kemudian membantu orang yang terkena musibah, memuliakan tamu. Maka demi Allah katanya, Allah tuh nggak akan menghinakan dirimu selamanya, kata Khadijah. Ya, ini kan luar biasanya Khadijah. Jawabannya itu adalah jawaban yang kemudian menenangkan, ya, membuat Nabi itu terasa tenang. Ya. Maka kita kalau tidak ingin terhinakan selamanya, ya, kalau berdasarkan riwayat ini, lakukan yang dikatakan oleh Khadijah bahwa Nabi melakukan itu, maka Allah nggak akan menghinakanmu. Sambung silaturahim, berkata yang jujur, memuliakan tamu, kemudian membantu orang yang kena musibah. Ya, kalau ini dilakukan, insya Allah kita tidak akan terhinakan selamanya. Ya, Allah tidak akan menghinakan kita. Ya, ini kan Khadijah yang mengatakan kepada Nabi, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Nah, maka Khadijah pun itu membawa Nabi menuju pamannya, itu namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, ya, bin Asad bin Abdil Uzzah bin Qusay, ya, ketemu di Qusay bin Kilab, ya, seperti yang sudah kita bahas. Nah, Waraqah ini memang seorang Nasrani, ya, tapi Nasrani yang kemudian masih hanif, masih lurus pemahamannya, ya, pada saat itu, ya, beliau juga menulis Injil dalam bahasa Arab. Ya, Khadijah kemudian bercerita kepada Waraqah bin Naufal tentang perkara yang baru saja dialami oleh Nabi SAW. Maka kemudian ditanya, ya, tentang apa yang engkau lihat. Ya, Nabi itu cerita sama Waraqah bin Naufal, maka kata Waraqah bin Naufal, ini adalah An-Namus. Ya, An-Namus itu Jibril alaihi salam, ya, yang dulu pernah Allah utus kepada Nabi Musa. Ya, maka kemudian dikatakan, ya, jadi Waraqah bin Naufal ini sudah tahu bahwa Nabi kita ini akan mengalami peristiwa-peristiwa intimidasi. Sampai beliau bilang, andaikan beliau ini masih muda, ya, maka beliau ini akan kemudian membela Nabi. Ya, kata beliau, Nabi bertanya, ya, apakah nanti kaumku akan mengusirku? Ya, kata Waraqah, engkau akan dimusuhi. Ya, maka Waraqah bin Naufal seolah-olah sudah tahu, ya, bahwa Nabi kita ini akan kemudian mendapatkan efek yang luar biasa dari risalah kenabian yang beliau terima. Ya, nanti Rasul itu melihat Jibril dalam wujud aslinya itu saat Isra Mi'raj, kemudian dua kali, ya, ya. Di Gua Hira ini Jibril dalam keadaan wujud seorang laki-laki, ya, wujud seorang laki-laki, ya, yang mengatakan seperti itu, bacalah, ya, Iqra, ya, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, Iqra kedua kali, ya. Maka Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya itulah kemudian peristiwa yang terjadi berhubungan dengan wahyu tersebut. Ya, karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini orangnya fasih, ya. Kan dulu kita bahas beliau dirawat di Bani Taif, ya kan, oleh Bani Sa'ad di Taif, oleh Khadijah Halimah dari Bani Sa'ad.
Itu kan salah satunya agar kefasihan bahasa Arabnya itu terjaga. Ya, maka kata para ulama memang fasih sekali beliau ucapannya ketika kemudian mendengar surat Al-Alaq dari 1 sampai 5 ini, ya, beliau tahu langsung bahwa ini bukanlah perkataan yang biasa. Karena sudah sangat kental telinganya ini dengan kefasihan bahasa Arab. Jadi kalau mendengar saja sudah langsung tahu, oh ini bukan kalimat yang kemudian ini susunan balaghah dan tata bahasanya ini sangat kemudian indah, ya. Ini kan pernah dialami oleh Umar bin Khattab. Umar tuh sama, punya kemampuan balaghah bahasa Arab yang sangat tinggi. Ketika mendengar ayat Al-Quran itu langsung yakin bahwasanya ini bukan buatan manusia dan ini turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi prosesnya itu dipeluk sebanyak 3 kali. Ya. Kata ulama, kenapa dipeluk sebanyak 3 kali? Ya. Agar Nabi itu sadar bahwa ini bukan mimpi. Karena kan 6 bulan sebelumnya beliau mimpi. Jadi ini bukan mimpi, bahwa ini adalah betul-betul keadaan terjaga, ya. Ini benar-benar bukan ru'ya salihah, tapi ini betul-betulnya nyata. Makanya tuh biar kemudian sadar, ya. Maka inilah Nabi pulang temui Khadijah dalam keadaan gemetar yang sangat luar biasa, ya, sampai berkeringat, zammiluni zammiluni, ya, selimuti aku. Masya Allah, memang Khadijah ini 25 tahun menikah dengan Nabi SAW, nggak pernah satu kali pun meninggikan suaranya, ya, nggak pernah satu kali pun kemudian beliau itu membantah Nabi SAW. Ya, semua waktunya itu digunakan untuk berkhidmah, ya, untuk melayani Nabi SAW. Ya, ini kan sangat luar biasa sekali, ya. Masya Allah, ya. Ketika kemudian peristiwa itu langsung bilang, ya, engkau tidak akan dihinakan Allah selamanya. Engkau itu suka menyambung silaturahim, suka berkata jujur, suka memuliakan tamu, membantu orang yang kena musibah, maka perkara-perkara ini kemudian tidak bisa membuat dirimu itu terhinakan. Maka, ya, dibawalah kepada Waraqah bin Naufal, ya. Waraqah bin Naufal, ya. Jarak antara, kan Waraqah ini seorang Nasrani, ya. Jarak antara Nabi SAW dengan Nabi Isa itu 700 tahun. Ya, 700 tahun itu jarak antara Nabi Isa dengan Nabi SAW. Ya, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, ini sudah akan dikasih bahwa akan datang seorang pembawa berita gembira yang bernama Ahmad. Maka Waraqah bin Naufal walaupun di zaman jahiliyah dia beragama Nasrani, ya, dan dia termasuk orang yang masih lurus tauhidnya, ya. Nah, maka kemudian Waraqah ini bisa bahasa Ibrani, ya, dia sangat kemudian, jadi kita kemudian semakin yakin bahwa Waraqah dengan tauhid yang masih lurus walaupun beragama Nasrani langsung tahu bahwa inilah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, maka kemudian kapan kemudian diturunkan wahyu dari malaikat Jibril kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mungkin pembahasan yang lalu kita pernah bahas tentang hari lahirnya Nabi, ya. Waktu itu kan dikatakan Nabi kenapa berpuasa hari Senin, karena hari itu adalah hari ketika Nabi lahir, ya, dan kemudian Nabi mengatakan bahwa hari Senin adalah hari di mana Allah menurunkan wahyu, ya. Ibnul Qayyim, ya, alaihi salam mengatakan wala khilaf anna mab'atsahu sallallahu alaihi wasallam kana yaumal itsnain. Tidak ada khilaf bahwa Nabi diutus sebagai rasul itu hari Senin, ya. Wa ikhtilafa fi syahril mab'atsi. Namun perselisihan itu terjadi kapan bulannya, ya, kapan bulannya, ya. Dikatakan ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ya, awal tahun 41 dari tahun gajah, ya. 41 berarti Nabi usianya pada saat itu 40 sampai 41 kan, karena tahun gajah dilahirkan, ya.
Kemudian ada yang mengatakan bahwa turun di bulan Ramadan. Karena jelas firman Allah Subhanahu wa taala, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya. Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan, ya. Maka kemudian mereka para ulama itu ada yang berdalil, ya, pendapat dari sekelompok ulama bahwa Nabi diutus pada bulan menjadi rasul, ya, pada bulan Ramadan, ya. Maka ada juga kelompok ulama yang mengatakan bahwa turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan, ya. Nanti turun secara keseluruhan itu di malam Lailatul Qadar, ya, di malam Lailatul Qadar. Nah, maka kemudian kalau pandangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan wa hakal Baihaqi anna muddat ru'ya kanat sittata ashhurin wa ala hadza fabtida'un nubuwati birru'ya. Jadi beliau mengutip kata Imam Baihaqi, kalau Nabi bermimpi menerima wahyu selama 6 bulan, ya, jika demikian maka ditarik mundur, ya, yaitu bulan Rabiul Awal, ya. Di mana di bulan Rabiul Awal itu beliau usianya 40 tahun. Nah, itu nanti keadaan yang tidak tidur, maksudnya keadaan sadar, nah itulah yang terjadi di bulan Ramadan. Ya, jadi spesifiknya itu 6 bulan mimpi dulu nih. Mimpi baru kemudian secara sadar. Secara sadarnya bulan Ramadan. Tapi kalau ditarik dari wahyu pertama dalam keadaan mimpi, itu di bulan Rabiul Awal, dan itulah beliau usianya 40 tahun. Itu dalam kitab Fathul Bari. Beliau kemudian menjelaskan itu, ya. Maka kemudian pelajaran, ya, hikmah yang kita ambil dari sini, satu, Nabi tidak mencari wahyu, tapi wahyu Allah turunkan langsung istafa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Nabi mencari wahyu, ya mungkin ini momen yang Nabi tunggu-tunggu, kan. Gak mungkin beliau gemeteran sampai takut, ya, zamiluni, ya kan? Kayak orang cari wangsit. Orang cari wangsit kalau dia ketemu hal-hal yang ganjil, dia udah siap, karena memang itulah yang dia cari. Tapi Nabi gak mencari itu, sehingga kemudian Nabi ketika itu, ya, beliau ketakutan, ya. Beliau ketakutan, ya, walaupun beliau sudah mengalami hal yang menakjubkan sebelumnya, ya. Kemudian tadi yang sudah kita sampaikan, pentingnya istri yang solihah, ya. Ini perannya Khadijah ini luar biasa. Suami dapat masalah yang maksudnya dalam situasi seperti ini pulang dalam keadaan gemeteran, ya kan? Itu ditenangkan dengan ketenangan yang luar biasa, ya. Didengarkan keluh kesah suaminya, ya. Bahkan dibawa ke orang soleh, Waraqah bin Naufal, ya. Ya, nih kalau istri zaman sekarang kan, ya, kira-kira kalau pulang antum lagi punya masalah gemeteran, ya kan, istri yang gemeteran. Tapi Khadijah nih Masya Allah, ya, wajar kalau kemudian Khadijah ini menjadi wanita pertama yang masuk surga, ya, karena perannya luar biasa. Ya, kalau ingat Khadijah ini Masya Allah, beliau memang tidak merasakan kegemilangan Islam, ya, sampai wafatnya tuh nggak merasakan. Ya, kalau istri Nabi yang lain Aisyah itu merasakan, ya, istilahnya Islam lagi di puncak-puncak kejayaan, tapi Khadijah tuh enggak, ya. Maka jika kemudian kita berada dalam situasi seperti ini, kita butuh kemudian orang-orang yang menenangkan kita, ya, menenangkan kita, ya. Itulah kemudian yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang kemudian kita jika berada dalam situasi seperti ini, maka kita butuh pasangan hidup yang kemudian menenangkan, ya. Itu mendengar, bahkan dipuji. Ya, maka di sini tuh memang memuji itu kan aslinya tuh nggak boleh, ya. Secara asli hukum asalnya nggak boleh. Tapi dalam situasi seperti ini boleh memuji. Untuk apa namanya? Secara psikologis tuh pujian itu menenangkan, membuat seseorang itu secara psikologis dia agak kemudian keluar dari kesedihannya, ya. Makanya itu yang dilakukan Khadijah, langsung kan dipuji, ya. Hikmah yang selanjutnya adalah ya, kita selalu melakukan kebaikan, ya.
Kenapa? Orang yang melakukan kebaikan itu tidak akan terhinakan selamanya. Ya kan Nabi ketika cerita, Nabi takut Nabi mengalami suatu hal yang kemudian menyedihkan. Apa kata Khadijah? Absyir, fa wallahi la yahziyakallahu abadan. Allah enggak akan menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahim. Wa tasduqul hadith. Engkau selalu berkata yang jujur. Wa tahmilul kulla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif. Ya, wa tu'inu ala nawaibil haqq. Ya, suka membantu orang lain, menolong fakir miskin, memuliakan tamu, menolong orang-orang yang kemudian terkena musibah, Masya Allah. Maka lakukan ini, semoga kemudian Allah selalu memuliakan kita, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan kita terhinakan selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira nanti kita lanjutkan teman-teman pada kesempatan berikut, ya, membahas sirah nabawiyah. Semoga kisah-kisah ini membuat semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.